Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aplikasi statistik Maxwell Boltzmann dalam menentukan persamaan difusi instan akan mempresentasikan PPT kami, di mana anggotanya yaitu Ramona Fitria dan saya sendiri Karisma Puja Alicia. Di sini kami akan membahas tentang 4 poin yaitu pendahuluan, kajian teori, pembahasan, dan penutupan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pada statistik Maxwell-Boltzmann, kita akan memiliki asumsi bahwasannya energi yang dimiliki sistem-sistem dalam assembly dianggap terdiri atas tingkat-tingkat energi, di mana tingkat-tingkat energi tersebut berada dalam rentangan dari 0 sampai tak terhingga. Pada statistik Maxwell-Boltzmann, partikel-partikel dapat dibedakan dan jumlah partikel yang menempati energi yang sama tidak dibatasi. Peristiwa difusi ion di bawah pengaruh medan listrik sering dimanfaatkan dalam proses elektroforesis, di mana medan listrik digunakan untuk menggerakkan sistem-sistem bermuatan dalam zat cair. Jika konsentrasi doping tidak merata, non-uniform, maka akan didapat konsentrasi partikel yang bermuatan yang tidak merata juga. Sehingga kemungkinan terjadi mekanisme gerakan muatan tersebut melalui difusi. Mari kita lihat sebelum assembly yang mengandung sejumlah ion, kita anggap tidak ada interaksi antar ion. Interaksi hanya terjadi antara ion dan medan listrik yang diterapkan. Misalnya, muatan semua ion sama, yaitu Q. Misalkan pula arah medan listrik sejajar sumbu X. Difusi yang kita bahas hanya difusi dalam arah sejajar dalam sumbu X. Kita menganggap kuat medan listrik sama pada tiap titik dalam bahan. Rumusan masalah. Di sini kami akan membahas 3 topik, yaitu apa itu statistik Maxwell-Boltzmann, bagaimana konfigurasi penyusunan Maxwell-Boltzmann, bagaimana aplikasi statistika Maxwell-Boltzmann dalam menentukan persamaan difusi Einstein. Tujuannya itu untuk memahami statistik Maxwell-Boltzmann, mengetahui konfigurasi penyusun Maxwell-Boltzmann, mengetahui aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann dalam menentukan persamaan difusi Einstein. Manfaat. Yang pertama, dengan mengetahui statistik Maxwell-Boltzmann, kita dapat memahami prinsip-prinsip statistik yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan fisika. Yang kedua, dengan mengetahui konfigurasi penyusun Maxwell-Boltzmann, kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan prinsip statistika yang cocok dengan keadaan yang harus diselesaikan. Yang ketiga, yaitu dengan mengetahui aplikasi Maxwell-Boltzmann dalam menentukan persamaan difusi Einstein dapat digunakan untuk memahami penggunaan statistik Maxwell-Boltzmann. Yang kedua, kajian teori. Statistik Maxwell-Boltzmann sering digambarkan sebagai statistika bagi partikel klasik yang terbedakan. Pada distribusi Maxwell-Boltzmann, partikel dibedakan menjadi partikel identik dan partikel yang dibedakan. Partikel identik merupakan partikel yang sama baik dari struktur maupun komposisinya. Sedangkan partikel yang dapat dibedakan berarti kita dapat membedakan atau tahu perbedaan partikel tersebut dengan partikel yang lain. Sistem partikel klasik terbedakan merupakan sistem partikel yang konfigurasinya berbeda ketika dua atau lebih partikel dipertukarkan. Dengan kata lain, konfigurasi partikel A di dalam keadaan 1 dan partikel B di dalam keadaan 2 berbeda dengan konfigurasi ketika partikel B berada dalam keadaan 1, sedangkan partikel A dalam keadaan 2. Statistika Boltzmann dapat digunakan untuk menghitung konfigurasi dari partikel-partikel yang terbedakan. Dalam statistika Boltzmann, satu keadaan dapat ditempati oleh satu sistem atau beberapa sistem atau tidak ditempati oleh sistem manapun. Distribusi Maxwell-Boltzmann merupakan aplikasi dari teori kinetik gas yang menjelaskan sifat gas, termasuk difusi dan tekanan dari gas tersebut. Distribusi Maxwell-Boltzmann selalu dikaitkan dengan distribusi beda pada masing-masing faktor dan semuanya saling berkaitan. Kedua, konfigurasi penyusun sistem klasik Maxwell-Boltzmann. Dalam statistik Boltzmann, setiap tingkat energi keadaan dalam assembly dianggap dapat ditempati oleh partikel mana saja dan setiap tingkat energi memiliki probabilitas yang sama untuk ditempati. Jika Nc adalah jumlah keseluruhan partikel yang terlibat dalam sistem ini,
Dengan GJ keadaan, maka cara menempati partikel atau konfigurasinya adalah WJ sama dengan GJ pangkat NJ, di mana WJ adalah jumlah konfigurasi, GJ adalah jumlah keadaan, NJ adalah jumlah partikel. Agar sifat fisik dari assembly dapat ditentukan, maka kita harus mengetahui bagaimana penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada serta probabilitas kemunculan masing-masing cara penyusunan tersebut. Cara menghitung berbagai kemungkinan penyusun sistem secara probabilitas, kemunculannya menjadi mudah bila tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok energi mengandung sejumlah keadaan energi. Jumlah keadaan energi pada kelompok yang berbeda bisa sama dan bisa berbeda. Energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok umumnya berbeda, tetapi karena perbedaan energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok sangat kecil mendekati nol, maka kita dapat mengasumsikan bahwa energi dalam satu kelompok diwakili oleh satu nilai energi saja. Energi total assembly memenuhi U sama dengan sigma baris atas M baris bawah S sama dengan 1 NS dikali ES. Tiap cara penyusunan sistem dalam assembly mempunyai peluang kemunculan yang sama persis sama. Dengan demikian, probabilitas kemunculan sebuah konfigurasi sebanding dengan jumlah cara penyusun sistem yang dapat dilakukan untuk konfigurasi tersebut. Sistem menempati salah satu dari tingkat energi di atas. Dalam sistem klasik, tidak ada batasan jumlah sistem yang dapat menempati satu keadaan energi. Satu keadaan energi dapat saja kosong atau ditempati oleh satu sistem, oleh dua sistem, dan seterusnya. Bahkan, semua sistem berada pada satu keadaan energi pun tidak dilarang. Agar sifat fisik dari assembly dapat ditentukan, maka kita harus mengetahui bagaimana penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada, serta probabilitas kemunculan masing-masing cara penyusun tersebut. Pemahaman ini perlu dikarenakan nilai terukur dari besaran yang dimiliki assembly sama dengan perata-rataan besaran tersebut terhadap semua kemungkinan penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada. Cara menghitung berbagai kemungkinan penyusunan sistem serta probabilitas kemunculan menjadi mudah bila tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly dibagi atas beberapa kelompok. Di sini kita akan membagi atas M kelompok. Tiap kelompok memiliki jangkauan energi yang cukup kecil. Sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar yang tertera di PPT. Jika sistem assembly disebar sedemikian hingga menjadi sistem pada dalam pita S, maka bobot konfigurasi dapat dicari dari jumlah cara yang diperlukan untuk memperoleh konfigurasi N sistem dalam assembly. Kita mulai dari perhitungan jumlah cara untuk memilih sistem pada pita energi. Pertama dari N total, sistem secara sederhana dihitung dengan NCN1 sama dengan N mutlak bagi N1 mutlak dalam kurung N dikurang N1 tutup kurung mutlak. Selanjutnya, sistem pada pita kedua dapat dipilih dari sisa sistem yakni N dikurang N1 dikali CN2 sama dengan N dikurang N1 mutlak per N2 mutlak dalam kurung N dikurang N1 dikurang N2 mutlak. Jumlah cara, banyaknya cara yang diperoleh dari memilih sistem pertama dan kedua adalah bisa dilihat pada PPT yang tertera. Jika hanya terdapat 3 pita energi, maka jumlah sistem pada pita ketiga adalah N3 sama dengan N dikurang N1 dikurang N2. Banyaknya cara memilih sejumlah dan dari N sistem adalah N mutlak dibagi N1 mutlak dikali N2 mutlak dikali N3 mutlak. Jika pertanyaan ini diperluas pada sejumlah R pita, maka banyaknya cara memilih sistem dengan berbagi pita adalah N mutlak dibagi N1 mutlak dikali N2 mutlak dikali N3 mutlak hingga NS mutlak hingga NR mutlak. Jika dalam pita energi S terdapat maka jumlah susunan berbeda yang diperoleh selanjutnya disebut dengan bobot susunan adalah bisa dilihat pada PPT yang tertera ini. Gunakan simbol
Vs per Ns mutlak untuk menyatakan perkalian dari unsur Gs pangkat Ns per Ns mutlak untuk semua nilai S dari 1. R, maka secara sederhana bobot W dapat dinyatakan sebagai W sama dengan N mutlak dikali V batas garis bawah S dikali dalam kurung Gs pangkat Ns per Ns mutlak. Dari persamaan di atas dapat ditafsirkan bahwa terdapat suatu nilai N di mana bobot konfigurasinya bernilai maksimum. Oleh karena peluang sebuah assembly untuk berada dalam sebuah susunan tertentu sebanding dengan bobot W, maka konfigurasi dengan bobot maksimum adalah merupakan peluang dengan nilai terbesar atau paling mungkin. Untuk mencari konfigurasi yang memiliki probabilitas kemunculan paling besar, kita menganggap bahwa konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly yang menghasilkan besaran makroskopis adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Cara yang dilakukan adalah mencari kumpulan NS sedemikian sehingga W maksimum. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ramona Fitria. Kepada Ramona kita persilahkan. Baiklah, selanjutnya. Tetapi karena W merupakan perkalian sejumlah faktor, maka akan lebih mudah jika kita memaksimalkan ln W, karena ln W merupakan fungsi monoton naik, maka jika I NW maksimum, W pun maksimum, dengan menggunakan persamaan konfigurasi Maxwell-Boltzmann. Dapat dilihat pada layar. Karena baik N maupun NS merupakan bilangan-bilangan yang sangat besar, maka untuk mempermudah perhitungan kita dapat menggunakan pendekatan Stirling sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar. Lanjut sehingga kita dapatkan bentuk aproksimasi. Dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, diferensiasi dari INW adalah dapat dilihat pada layar. Karena kita harus menerapkan syarat batas kekekalan energi dan jumlah partikel, maka solusi untuk NS dicari dengan menerapkan pengali Lagrange sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar. Substitusi persamaan yang diperoleh ke dalam persamaan Lagrange diperoleh dapat dilihat pada layar persamaannya yang dapat disederhanakan menjadi persamaan yang dapat dilihat pada layar. Karena kondisi ini berlaku untuk nilai NS berapapun, maka harus terpenuhi persamaan yang ada di layar. Yang menghasilkan ungkapan untuk NS sebagai NS sama dengan GS EXP dikali alfa ditambah beta ES. Karena operator beta sama dengan min 1 per KT, maka NS sama dengan GS EXP dikali alfa dikurang ES per KT. Selanjutnya yang ketiga, persamaan difusi Einstein. Persamaan difusi Einstein adalah persamaan yang menjelaskan transportasi mikroskopis suatu material yang panas. Perilaku partikel mempertimbangkan perpindahan kuadrat rata-rata partikel seperti pada persamaan dalam kurung R kali T dikurang R dikali T0 dalam kurung pangkat 2 T. Menurut Einstein, koefisien difusi dapat dinyatakan melalui persamaan sebagai berikut. D sama dengan KT per 6 N kali R. Di mana D koefisien difusi, K konstanta Boltzmann, T suhu, R jari-jari molekul, N viskositas pelarut.
molekul gas bergerak pada garis lurus hanya pada jarak pendek sebelum ia berbelok dan bertukar arah karena tumbukan. Karena setiap molekul gas bergerak dengan zigzag, molekul-molekul tersebut memerlukan waktu yang lebih lama untuk sampai tujuan dari titik awalnya dibandingkan jika ia tidak berbenturan. Ini menunjukkan bahwa proses difusi gas berlangsung lambat. Gambar 16, satu molekul gas mengikuti lintasan garis lurus hanya sekejap sebelum ia berbenturan sehingga secara keseluruhan lintasannya zigzag. Dapat dilihat gambarnya pada layar. Kita dapat menjelaskan difusi gas dengan menggunakan kuantitas rata-rata, yaitu jarak rata-rata kuadrat. Dapat dilihat di layar, jika tidak ada aliran gas lain yang mengusik gerakan molekul gas tersebut, ternyata berbanding lurus dengan waktu tempuhnya. Kita dapat menjelaskan difusi gas dengan menggunakan kuantitas rata-rata, yaitu jarak rata-rata kuadrat delta R kuadrat sama dengan delta Y kuadrat ditambah delta X kuadrat ditambah delta Z kuadrat. Jika tidak ada aliran gas lain yang mengusik gerakan molekul gas tersebut, maka delta R kuadrat ternyata berbanding lurus dengan waktu tempuhnya, yaitu delta R kuadrat sama dengan E6dt. Nilai 6D adalah tetapan proporsionalitas, di mana D adalah tetapan difusi molekul. Jarak akar kuadrat rata-ratanya adalah akar delta R kuadrat sama dengan akar 6dt. Yang ketiga, pembahasan. Aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann. Pertamaan difusi Einstein. Kita meninjau difusi ion di bawah pengaruh medan listrik. Kita lihat sebuah assembly yang mengandung sejumlah ion. Misalkan semua muatan ion sama, yaitu Q, misalkan arah medan listrik sejajar sumbu X. Difusi yang kita bahas hanya difusi dalam arah sejajar sumbu X. Kita menganggap kuat medan listrik sama pada tiap titik dalam bahan. Gaya yang dialami ion yang berada pada posisi X adalah F sama dengan QE, sehingga energi potensial yang dimiliki ion yang berada pada posisi X adalah UX sama dengan min QEX. Karena ion merupakan sistem klasik, maka distribusi Maxwell-Boltzmann digunakan sehingga konsentrasi ion pada posisi Z memenuhi NX sama dengan CE kuadrat dikurang negatif UX per KT sama dengan CE kuadrat QEX per KT, di mana C merupakan konstanta normalisasi. Hubungan antara kecepatan ion dengan kuat medan yang diterapkan yaitu V sama dengan UE.
Dengan mobilitas listrik untuk kasus satu dimensi, maka kita bisa sederhanakan menjadi V sama dengan mu E. Kerapatan arus pada posisi X yang diakibatkan oleh medan listrik adalah JEX sama dengan VNX sama dengan mu ENX. Karena terjadi ketidakhomogenan distribusi ion, maka terjadi juga pergerakan ion akibat ketidakhomogenan itu. Gerakan ion akibat fenomena ini disebut difusi. Kerapatan arus difusi memenuhi dalam kurung JD sama dengan min D delta N. Dengan D disebut konstanta difusi, tanda minus menginformasikan bahwa arah aliran ion akibat difusi berlawanan dengan arah gradien kerapatan ion. Artinya, ion mengalir dari lokasi dengan kerapatan tinggi ke lokasi dengan kerapatan rendah. Kerapatan arus difusi dapat ditulis JDX sama dengan min D dalam kurung DNX per DX. Dengan menggunakan persamaan 2, kita dapatkan DNX per DX sama dengan CQE per KT, EQEX per KT sama dengan QE per KTN. Substitusi hasil di atas ke dalam persamaan 6 diperoleh JDX sama dengan min DQE per KTN X. Jika bahan tidak dihubungkan dengan rangkaian luar, maka tidak ada arus total yang mengalir dalam bahan. Dengan demikian, arus akibat medan listrik dan akibat difusi harus saling meniadakan. Atau JE tambah JD sama dengan 0, mu ENX dikurang DQE per KTN X sama dengan 0, yang memberikan mobilitas ion sebagai mu sama dengan QD per KT. Persamaan 8 dikenal dengan persamaan difusi Einstein. Selanjutnya penutup. Kesimpulannya, pertama, statistik Maxwell-Boltzmann dapat digunakan untuk menghitung konfigurasi dari partikel-partikel yang dapat dibedakan. Yang kedua, konfigurasi penyusunan menggunakan statistika Maxwell-Boltzmann pada setiap tingkat energi dalam assembly dianggap dapat ditempati oleh partikel mana saja dan setiap tingkat energi. Yang ketiga, aplikasi statistika Maxwell-Boltzmann pada persamaan difusi Einstein dapat digunakan untuk meninjau difusi ion di bawah pengaruh medan listrik, di mana medan listrik digunakan untuk menggerakkan sistem-sistem bermuatan dalam zat cair. Mobilitas ion adalah mu sama dengan QD per KT. Saran, diharapkan dengan makalah aplikasi statistika Maxwell-Boltzmann terhadap persamaan difusi Einstein ini, pembaca dapat memahami dan mengerti tentang statistika Maxwell-Boltzmann dan mengaplikasikannya dalam permasalahan fisika. PPT ini masih terdapat banyak kekurangan, jadi penulis mengharapkan saran-saran yang membangun dari pembaca. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekianlah dari presentasi kami yang berjudul tentang aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann dalam menentukan persamaan difusi Einstein. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Ramona? Wih, lu mati deh.